Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan kepada kita semua beragam kenikmatan. Di antara sekian banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ada nikmat-nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Di antaranya adalah nikmat diberikan iman, diberikan petunjuk kepada Islam, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmat serupa dengan kita. Banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di luar sana, ketika datang panggilan kepada mereka untuk melaksanakan salat berjamaah, mereka masih sibuk dengan kehidupan dunia mereka. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, semoga dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita laksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala semakin terus menambah nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya yang beriman, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah meniti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Maka ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, semakin jauh suatu zaman dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka zaman tersebut akan semakin banyak fitnah yang akan melandanya. Dan ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya menjadikan fitnah yang ada sebelumnya itu lebih ringan daripada fitnah yang akan datang setelahnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidaklah ada satu nabi pun sebelumku melainkan dia akan memberikan atau akan menunjukkan semua umatnya kepada kebaikan yang diketahui atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan nabi tersebut wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan nabi tersebut akan memperingatkan semua umatnya dari keburukan yang akan melanda mereka atau menimpa mereka. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat ini akan dijadikan kesuksesannya, keselamatannya pada generasi yang awalnya, kata Rasulullah SAW. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan generasi yang datang setelah mereka akan banyak ditimpa oleh fitnah,
oleh perkara-perkara yang kalian ingkari perkara tersebut. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW kemudian mengabarkan, wa yaji'ul fitanu yuraqiqu ba'daha ba'dha, akan datang fitnah yang akan menjadikan fitnah datang sebelumnya menjadikan lebih ringan daripada fitnah yang datang setelahnya. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum, Al-Imam Thalaq bin Habib rahimahullahu taala, beliau memberikan sebuah solusi ketika kita dilanda sebuah fitnah, dilanda sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perpecahan, baik perselisihan maupun musibah-musibah yang lainnya. Al-Imam Thalaq bin Habib rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza ja'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa." Jika datang fitnah mendera kalian, fa'atfi'uha bittaqwa, maka padamkan fitnah tersebut, ujian tersebut dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas para hadirin yang hadir saat itu bertanya kepada beliau, qalu wa mat taqwa ya imam? Mereka berkata, wahai imam, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka beliau menuturkan, menjelaskan bahwasanya takwa itu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan sebuah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, dan engkau mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, engkau takut atau khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum, Al-Imam Thalaq bin Habib rahimahullahu taala, beliau mengaitkan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, beliau kaitkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang menganggap sebuah kemaksiatan dianggapnya sebuah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia anggap sebuah kemaksiatan ternyata itu merupakan sebuah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada petunjuk yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum, inilah solusi untuk kita persiapkan dari sejak dini ketika kita menghadapi sebuah fitnah di zaman yang penuh fitnah ini dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau pernah menukil sebuah perkataan dari Ibnul Mu'taz. Beliau menukilkan perkataan Ibnul Mu'taz yang berkaitan dengan masalah takwa. Al-Imam Ibnul Mu'taz rahimahullahu taala beliau berkata, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa." Tinggalkan semua dosa, saghiraha yang kecilnya, wa kabiraha maupun yang besarnya, dzakat tuqa, itulah hakikat sebuah ketakwaan, kata beliau. Wamshi fil ardi kamashin fawqal ardi di syauki yahdharu ma yara. Berjalanlah di atas muka bumi seperti orang yang berjalan di atas permukaan tanah yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara. Pastinya orang tersebut akan sangat berhati-hati di dalam melangkah. La tahqiranna saghiratan. Jangan pernah sepelekan perkara yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena sungguhnya gunung itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum, sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang kita mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita sehari semalam. Paling minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka? Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang akan dibersamai dengan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka.
minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau berikan murka atas mereka ya Allah. Siapa? Mereka, jalan orang-orang yang diberikan kemurkaan kepada mereka. Yang paling terdepan adalah mereka orang-orang Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang kau murkai atau kau orang yang engkau sesatkan ya Allah. Siapa mereka? Yang paling terdepan kata para ulama kita adalah orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Mereka yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala namun tidak dibangun di atas dasar keilmuan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud." Barang siapa yang rusak dari orang-orang berilmu kita atau kalangan ulama kita, fa fihi syabahun minal yahud, maka padanya terdapat kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara, dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka padanya terdapat kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum. Wasiat takwa merupakan wasiat yang paling sering diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka dan juga kepada kalian, an ittaqullah, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Telah kita kemukakan di muka bahwasanya takwa itu menjalankan semua ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Kita semuanya sudah sering mendengar keutamaan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak salahnya kita ingatkan kembali supaya memotivasi kita terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya dari permasalahan hidup yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya saja Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepadanya, namun Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari jalan, dari arah yang tidak diduga-duga. Dan di antara keutamaan takwa yang lainnya di antaranya adalah karena kita sebagai para penuntut ilmu, maka di antara manfaat takwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada kita semua pintu-pintu ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepada kalian ilmu-ilmu. Maka ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum, bagi kita yang saat ini memiliki kesulitan menghafal Al-Qur'an, memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala atau cabang-cabang ilmu agama, maka solusinya adalah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini kita masih sulit membaca Al-Qur'an, sulit menghafal Al-Qur'an, sulit memahami
beragam cabang ilmu dalam agama kita, bisa jadi salah satu sebabnya adalah kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan takwa yang lainnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua untuk senantiasa bisa istiqomah di atas jalan ketaatan, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah.